Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my mathematics class. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di online kelas ini. Alhamdulillah, saya diamanahi dan ditempatkan di salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Salawat beserta salam semoga ditambah-tambahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tentang saya, perkenalkan, saya Ilham Yahya Nugraha, salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika, angkatan 2017. Kemarin, sebelum kesini, saya berdiskusi dan berbincang dengan Ibu Eti selaku guru pamong saya di SMA Negeri 2. Beliau berkata bahwasanya kalian itu sudah belajar kelas 11 MIPA 1 itu sudah belajar tentang determinan dan inverse matriks yang berordo 2x2. Nah, oleh karena itu, saya akan membawakan yang determinan dan inverse matriks berordo 3x3. Kemudian apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang pertama itu determinan matriks dengan cara kofaktor, menentukan inverse matriks 3x3, sifat-sifat inverse. Kemudian menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode inverse matriks atau determinan matriks. Intinya dengan menggunakan matriks. Langsung saja ke yang pertama. Ada determinan matriks dengan cara kofaktor. Nah, sebelum ke sana kalian harus tahu dulu tentang minor. Minor misalnya saya ambil minor 1, 2, di mana 1 ini sebagai barisnya dan 2 itu sebagai kolomnya. Yaitu kita hilangkan nih, kita tutup. Di sini minor 1, 2-nya ya berarti tinggal bersisa A21, A23, A31, A33. Kita salin ke sini, kemudian jadilah sebuah determinan dari minor 1, 2. Kemudian masukkan ke kofaktor, karena kita akan mencari determinan dengan cara kofaktor. Kofaktor IJ, di mana I-nya itu adalah barisnya dan J itu adalah kolomnya. Negatif sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J. Nah, harusnya di sini kita gunakan notasi determinan dari minornya. Oke, selanjutnya kofaktor kita udah tahu, kemudian minor juga kita udah tahu. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana cara mencari determinan ini. Nah, rumus umum determinan ekspansi baris. Saya ambil salah satu contohnya, ekspansi baris pertama. Nah, di sini ya, baris pertama. Untuk baris yang pertama, seperti ini. Kenapa nih, Pak? Angka 1, kemudian angka 2, kemudian N. Sedangkan yang I-nya itu tidak berubah. Ya karena kita mengekspansi yang baris pertamanya atau ekspansi baris pertama misalnya ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga sehingga I-nya itu tidak akan berubah. Tetapi yang akan berubah itu adalah kolomnya. Langsung saja ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham tentang bagaimana cara mencari determinan dengan menggunakan cara kofaktor untuk 3x3. Nah, misalnya nih, saya ambil contoh, ada A, yaitu matriks A ya. Matriks A dengan elemennya itu 4, kemudian 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4. Nah, seperti itu misalnya ya. Maaf tulisannya agak jelek karena tidak terbiasa menulis di pentab juga. Pertama itu kita harus apa sih? Yang pertama itu kita harus mencari minornya. Ya, tadi langkah pertama itu cari minornya. Minor 1, 1 untuk baris pertama, kolom pertama. Misalnya kita sepakati dulu aja ya. Kita ekspansi kofaktornya sepanjang baris pertama ya, sepanjang baris pertama. Nah, di sini ya. Sehingga kita tidak akan merubah yang ininya nih, yang baris pertamanya. Kalau kolomnya nanti pasti akan berubah.
Berarti baris pertamanya yang ini, kemudian kolom pertamanya yang ini kan. Nah, yang ini. Berarti tinggal bersisa 4, 7, 5, 4 kan. 4, 7, 5, 4. Nah, seperti itu. Kita tinggal cari saja determinan dari matriks tersebut. Karena kemarin sudah belajar, berarti 4 kali 4, 16. Kemudian dikurangi dengan 7 kali 5, 35. Hasilnya itu berarti negatif 19. Oke, kita masuk ke minor yang kedua. Minor yang baris pertama, tapi kolomnya kedua. Nah, ini. Jadi yang satunya itu tidak berubah. Karena sepanjang baris pertama. Berarti kan baris pertama tetap. Kemudian yang ini nih. Jadi yang ini yang ditutup, yang baris kedua, yang kolom kedua, maaf. Jadi tinggal bersisa 3, 7, 5, 4. 3, 7, 5, 4. Nah, minor 1, 2. Kita cari determinan dari minor 1, 2. Berarti 3 kali 4, 12. Kemudian 7 kali 5, 35. Dikurangi dengan 35. Berarti hasilnya itu negatif 23. Oke, sudah. Sekarang kita cari minor yang terakhir, yaitu minor 1, 3. Maaf, ininya belum ada. Maaf ya. Nah, minor 1, 3. Berarti untuk baris yang pertama, kemudian kolom yang ketiga. Nah, ini ya. Berarti tinggal sisa 3, 4, 5, 5. Karena baris pertama dan kolom ketiganya sudah kita tutup. Tinggal sisa berapa tadi? 3, 4, 5, 5. Berarti 3 dikali 5, 15. Ya. Kemudian 5 dikali 4, dikurangi 5 kali 4, 20. Berarti hasilnya itu adalah negatif 5. Untuk determinan minor 1, 3. Oke, sudah. Berarti kita sudah punya minor 1, 1 beserta dengan determinannya, minor 1, 2 beserta dengan determinannya, minor 1, 3 juga sama dengan determinannya. Tinggal kita masukkan ke rumus dari kofaktor. Yang tadi ya, rumus kofaktor CIJ katanya. Negatif 1 pangkat I tambah C, kemudian dikalikan dengan determinan minor IC. Nah, berarti kita ambil yang C11 ya. Kemudian negatif 1, 1 tambah 1 berarti 2 ya. Kemudian minor, hasil minor determinan 11 itu negatif 19. Nah, negatif 1 pangkat 2 kan bakal jadi positif kan? Kemudian negatif 19. Hasilnya itu negatif 19 untuk kofaktor 11. Kemudian untuk kofaktor 12. Berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 2, 3. Kemudian dikalikan dengan hasil determinannya itu negatif 23. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali negatif 1 kan positif 1 ya. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 1, hasilnya itu negatif 1. Kemudian dikalikan dengan negatif 23. Negatif dikali negatif, jadi positif C12 itu positif 23 hasilnya. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketika hasil penjumlahan dari baris dan kolomnya itu genap, hasil dari minornya itu atau determinan dari minornya itu tidak akan berubah, yaitu tetap 19 ya. Nah, yang ini 19. Kemudian untuk yang ganjil 1 tambah 2 kan 3 ya. Kemudian tadi hasil minornya itu negatif 23. Nah, ini akan berubah tanda dari yang tadinya negatif jadi positif, begitu juga sebaliknya dari yang tadinya positif jadi negatif, seperti itu. Kita ambil yang kofaktor 1, 3. Berarti ini berapa? 1 tambah 3, 4 kan? 4 itu tidak akan berubah karena genap. Jadi hasilnya itu tetap negatif 5. Nah, kita tinggal cari
determinan dari matriks A sepanjang yang diekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, di mana elemen yang pertamanya itu ada angka 4 kan. Angka 4 dikalikan dengan hasil dari kofaktornya yaitu negatif 19, kemudian ditambah dengan elemen yang keduanya 3. Nah, yang ini nih ya. Yang ada di baris pertama 4, 3, 5. Kemudian 3 dikalikan dengan kofaktor 1, 2. Kofaktor 1, 2. Yang ada di kofaktor 1, 2 itu 23 ya. 23. Kemudian ditambahkan dengan 5 dikali dengan kofaktor 1, 3 itu negatif 5. Berarti hasilnya itu 4 dikali negatif 19 itu negatif 76. Kemudian ditambah 3 dikali 23 itu berarti 69. Dikurangi atau ditambah dulu ya. Ditambah 5 kali negatif 5 itu negatif 25. Nah, negatif berarti akan semakin besar kan. Hasilnya itu negatif 76 ditambah negatif 25 itu akan menjadi negatif 101 ditambahkan dengan 69. Berarti hasilnya itu negatif 32. Jadi, determinan untuk matriks tersebut adalah determinan dari matriks A tersebut adalah negatif 32. Nah, seperti itu ya pengerjaannya. Selanjutnya, kita sudah tahu determinannya untuk ordo 3x3. Yang dimana saya tadi mengambil contohnya ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Oke, sekarang langsung saja ke menentukan inverse matriks 3x3. Dimana rumus umumnya itu, ya yang ini, A inverse sama dengan 1 dibagi dengan determinan A dikalikan dengan adjoinnya. Kemudian, ini kofaktor ya, kofaktor ditransposkan itu sama dengan adjoin dari A untuk mencari adjoin di matriks berordo 3x3. Oke, langsung saja ke yang tadi ya. Karena kita tadi sudah ada matriksnya, yaitu matriks A. Ambil saja contoh yang tadi di sebelumnya. 4, kemudian 3, 5, kemudian 3, 4, 7, kemudian 5, 5, 4. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk minor yang di baris pertama dan kofaktor di baris pertama itu kita sudah ketahui ya. Kofaktor 1, 1 itu tadi berapa kofaktornya? Negatif 19. Kemudian kofaktor di 1, 2 itu hasilnya berapa? 23. Kemudian kofaktor di 1, 3 itu hasilnya negatif 5. Nah, kita tinggal cari minor dan kofaktor di baris yang lainnya, yaitu di baris kedua dan baris ketiga. Misalnya nih, kita ambil yang minor di baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua yang ini kolom pertama. Ya, baris kedua kolom pertama. Berarti tinggal bersisa 3, 5, 5, 4. Nah, seperti itu ya. 3, 5, 5, 4. Berarti 3 kali 4, 12. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 5, 25. Berarti hasilnya itu negatif 13 untuk determinannya. Kemudian untuk minor di 2, 2. Baris 2, kolom 2. Baris 2, kemudian kolom 2. Berarti 4, 5, 5, 4. 4, 5, 5, 4. Nah, seperti itu. 4 kali 4, 16. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 5, 25. Berarti 16 dikurangi dengan 25 itu adalah negatif 9.
untuk hasil determinan minor 22. Kemudian minor 23. Minor 23 itu berarti ada di baris kedua, kolom ketiga, 4, 3, 5, 5 berarti ya. 4, 3, 5, 5. Hasil dari determinan minor 23 itu berarti 4 kali 5, 20. Kemudian dikurangi 5 kali 3, 15. Berarti hasilnya itu 20 dikurangi 15, yaitu 5. Untuk minor di baris kedua. Langsung saja ya kita cari kofaktornya. Seperti tadi, berarti kofaktor 21. Nah, kofaktor 21. Karena 2 tambah 1 itu ganjil, berarti si 13 ini akan berubah tanda. Dari yang tadinya negatif jadi positif. Karena ganjil ya, karena ganjil. Kemudian, dengan alasan yang tadi, dengan alasan rumus yang tadi. Kemudian kofaktor 22. 2 tambah 2 itu genap, yaitu nilainya 4. Kemudian hasil dari determinan minornya yaitu negatif 9. Karena genap berarti tidak akan berubah. Yang negatif tetap negatif. Kemudian di C23. C23. 2 tambah 3 itu 5 kan? Nah, kemudian hasil dari determinannya itu 5. Berarti dari yang tadinya positif jadi negatif. Yaitu hasilnya ada 13, kemudian negatif 9, dan negatif 5. Selanjutnya kita cari yang di baris ketiga. 3, 1 kan. Nah, berarti baris ketiga, kolom pertama. Tinggal sisa 3, 5, 4, 7. 3, 5, 4, 7. 3 kali 7, maaf, 21. Kemudian dikurangi dengan 20, yaitu 1. Kemudian minor 32. Berarti kan baris ke-3, kolom ke-2. 3, 2. Tinggal sisa 4, 5, 3, 7. 4, 5, 3, 7 untuk M32, yaitu 28 dikurangi dengan 15. Hasilnya itu positif 13. Kemudian terakhir M33. M33 itu berarti baris ketiga. Nah, baris ketiga, kolom ketiga, tinggal sisa 4, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 4. 4 kali 4, 16. Kemudian dikurangi dengan 3 kali 3, 9. 16 dikurangi 9 itu nilainya adalah 7. Kita tinggal cari kofaktornya. Kofaktor 31. Kofaktor 31. 3 tambah 1 berapa? 4 kan? Karena 4 genap, berarti yang ini nih. Yang, maaf ini belum ada tanda determinannya, berarti kita tandai dulu. Ini hasil dari determinan setiap minornya, determinan M33. Nah, M31 itu determinannya 1, berarti karena genap, berarti tetap 1. Ya. Kemudian, kofaktor untuk 32. 3 tambah 2 ini berapa? 5 kan? Nah, hasil dari determinan itu positif 13. Karena ganjil berarti akan berubah tanda jadi negatif 13. Kemudian terakhir kofaktor 33. Nah, kofaktor 33. Kofaktor 33 ini karena 3 tambah 3 itu 6 bernilai genap, berarti hasil dari determinan ini 7 tetap bernilai 7. Oke. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian kita susun kofaktor ini ke dalam bentuk matriks. Kofaktor ini nih, kofaktor. Kemudian kofaktor yang ini. Kita rubah ke dalam bentuk matriks. Yang belum ditulis atau disalin bisa di screenshot terlebih dahulu.
karena kita akan pindah ke slide selanjutnya. Di sini sudah penuh dan tidak memungkinkan untuk terus menulis di sini. Nah, tadi kita sudah tahu kofaktor 1-1 ya. Kofaktor 1-1 itu nilainya berapa tadi? Kalau yang sudah screenshot, hasilnya itu negatif 19. Kemudian kofaktor 1-2, hasilnya itu 23. Kofaktor 1-3, hasilnya itu negatif 5. Kemudian kofaktor 2-1, hasilnya itu 13. Kemudian kofaktor 22, hasilnya itu negatif 9. Kofaktor 23, hasilnya itu negatif 5. Kemudian kofaktor 31, hasilnya itu 1. Kofaktor 32, hasilnya itu negatif 13. Kemudian kofaktor terakhir 33, hasilnya itu 7. Nah, dari sini kita rubah menjadi bentuk matriks kofaktor. Nah, ini kan baris pertama, kolom pertama, berarti ada di sini kan, negatif 19. Baris pertama, kolom kedua, 23, kemudian negatif 5, begitu juga seterusnya. 13, kemudian negatif 9, negatif 5, kemudian 1, negatif 13, 7, positif. Dari sini kita tinggal disesuaikan bahwa ketika si K itu ditransposkan akan menjadi adjoint dari matriks A, karena kita akan mencari inverse dari matriks A. Kita transposkan terlebih dahulu. K ditransposkan ya. K transpos itu sama dengan, berarti dari yang tadinya baris menjadi kolom. Negatif 19. Kemudian 23. Negatif 5. 13. Negatif 9. Kemudian negatif 5. 1. Negatif 13. Kemudian 7. Ya, berarti adjoint A-nya itu adalah matriks yang di atasnya. Setelah itu tinggal kita masukkan saja. Berarti A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari A, kemudian dikalikan dengan adjoint A. Berarti 1 per berapa tadi? Determinannya negatif 32. Tadi kita sudah cari ya. Kemudian adjointnya kofaktor ditransposkan. Berarti negatif 19, 13, kemudian 1. 23. Negatif 9, negatif 13, negatif 5, negatif 5, dan 7. Kita tinggal kalikan saja dengan skalarnya, yaitu negatif 1 per 32. Kita tinggal kalikan. Negatif 19 per 32 berarti 19 per 32 positif. Kemudian yang selanjutnya negatif 1 per 32 dikali 13 berarti negatif 13 per 32. Kemudian negatif 1 per 32. Selanjutnya negatif 23 per 32. Positif ya, karena negatif 9. Positif 9 per 32. Sama positif 13 per 32. Selanjutnya positif 5 per 32. Positif 5 per 32. Dan negatif 7 per 32. Maka A inverse-nya adalah matriks ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat inverse. Yang pertama, nah ini. Ketika A inverse diinverskan, itu akan kembali lagi ke matriks A. Kemudian nomor 2, A inverse ketika dikalikan dengan A atau sebaliknya, A dikalikan dengan A inverse, itu akan menghasilkan matriks identitas. Kemudian yang ketiga, AB itu sama dengan matriks identitas, perkalian antara A dan B.
Artinya, A dan B itu saling inverse, yaitu A inverse sama dengan B, dan B inverse itu sama dengan A. Kemudian, yang selanjutnya, nomor 4, AB inverse sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Nah, untuk sifat yang nomor 5 ini akan sangat diperdalam lagi ya, karena untuk sifat yang nomor 5 akan digunakan di penyelesaian persamaan dengan menggunakan metode matriks. Oke, Bapak akan kasih contoh lagi. Misal, kita punya matriks A yang elemennya itu 8, kemudian 3, 5, 2. Dan matriks B 2, negatif 1, 0, dan 1. Kemudian pertanyaannya misalnya, matriks X yang memenuhi, jadi ingat jenius ya kalau seperti ini. Yang memenuhi yang pertama itu, pertanyaannya misalnya AX sama dengan B, berarti ditanyakan matriks X-nya, dimana matriks X-nya itu yaitu X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Kita cari dulu A inverse-nya berapa, dengan cara mencari determinan dari matriks A-nya terlebih dahulu, dimana matriks A-nya itu 8, 3, 5, 2 ya. Determinan dari matriks A 8 dikali 2 16, kemudian dikurangi 5 kali 3 15. Berarti determinan dari matriks A-nya itu 1. Kemudian kita cari A inverse-nya dengan cara seperti tadi, 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Nah, kemudian bagaimana cara mencari adjoint dari matriks berorder 2 kali 2? Nah, kemarin kalian tentunya sudah mengetahui ketika 8, 3, 5, 2 adjoint-nya. Nah, yang diagonal utama nih ya, yang diagonal utama 8 dan 2. Kita tinggal switch atau tinggal tukar dari yang tadinya 8 di baris pertama, 2 jadi baris pertama, dan 8 menempati angka 2. Kemudian untuk diagonal yang lainnya, dan antara 5 dan 3, ini tinggal kita rubah tandanya dari positif jadi negatif, begitu pula sebaliknya. Nah, seperti itu. Pasti kalian sudah tahu ya. 1 per determinan, berarti 1 per 1. Dikalikan dengan, ini teh adjoint ya, sama dengan adjoint-nya. Dikalikan dengan adjoint-nya yaitu 2, negatif 3, negatif 5, dan 8. Maka hasilnya itu A inverse-nya 2, negatif 3, negatif 5, dan 8. Itu adalah inverse dari matriks A. Kemudian untuk mencari matriks X, kita kembali lagi ya ke sini. Matriks X sama dengan A inverse kan? Berarti A inverse-nya itu berapa? 2, negatif 3, negatif 5, dan 8. Dikalikan dengan matriks B-nya, yaitu 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, berarti kembali lagi ke operasi perkalian matriks. Baris dikalikan dengan kolom. 2 kali 2, 4. Kemudian ditambah baris kali kolom ya. Negatif 3 kali 0, 0. Kemudian ke kolom yang kedua. 2 kali negatif 1, negatif 2. Kemudian negatif 3 dikali 1, negatif 3. Selanjutnya 5 dikali 2, negatif 5 dikali 2, negatif 10. Baris kali kolom, 8 kali 0 sama dengan 0. Negatif 5 dikali negatif 1, hasilnya 5. Kemudian 8 dikali 1, positif 8. Jadi, hasilnya itu matriks X-nya sama dengan 4, negatif 5, negatif 10, dan 13. Ini matriks X-nya. Nah, bagaimana ketika ditanyakan untuk B-nya ya misalnya. Untuk B-nya misalnya XA sama dengan B. Ya sama saja. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Oke, tadi yang B soalnya itu tentukan matriks X apabila X A itu sama dengan B. Berarti matriks X sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk B-nya tadi di screenshot dulu ya, yang tadi untuk matriks B-nya. Tadi itu 2, kemudian negatif 1, 0, dan 1. Kemudian untuk matriks A inverse-nya telah dicari dan diketahui 2, negatif 3, negatif 5, ini 3 ya, negatif 3, negatif 5, kemudian 8. Nah, kita tinggal sama seperti tadi aja, baris dikali kolom, 2 kali 2, 4, ditambah dengan negatif 1 dikali negatif 5, jadi positif kan? Positif 5. Kemudian 2 dikali negatif 3, negatif 6 untuk kolom yang keduanya. Negatif 1 dikali 8 berarti ditambah negatif 8. Seperti itu. Kemudian 0 dikali 2 untuk baris keduanya, 0. Kemudian 1 dikali negatif 5, negatif 5. Selanjutnya, 0 dikali negatif 3 itu hasilnya 0, ditambah 1 dikali 8 itu ya 8. Sehingga matriks X yang memenuhi ialah 9, kemudian negatif 14, negatif 5, dan 8. Nah, itulah cara mencari matriks X dengan memanfaatkan sifat inverse matriks. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks. Bentuk umumnya, A1X ditambah B1Y sama dengan C1 untuk persamaan pertama, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2 untuk persamaan kedua. Bentuk di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian matriks koefisien dengan variabelnya. Nah, seperti ini ya. Ini A1, B1, A2, B2 itu sebagai koefisien dari variabel X dan variabel Y. Dan C1 serta C2-nya adalah hasil atau hasil dari A1X ditambah B1Y misalnya untuk C1. Langsung saja ke contoh soalnya supaya lebih paham juga. Misalnya kita punya dua persamaan. Persamaan pertama itu 2X dikurangi 3Y sama dengan 8. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan negatif 3. Seperti itu. Tadi, persamaan ini bisa dibentuk ke dalam bentuk matriks. Jadi, 2 untuk koefisien X, kemudian 1 untuk koefisien X, negatif 3 untuk koefisien Y, dan 2 untuk koefisien Y. Kemudian dikalikan dengan X, Y-nya, dan sama dengan C1, C2 kalau tadi ya, 8, negatif 3. Nah, hal ini sama dengan, misalnya kita punya matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks misalnya B ya. Berarti untuk mencari si X, nah, seperti yang tadi. Berarti si A-nya itu diinverskan, matriks A-nya diinverskan, kemudian dikalikan dengan matriks B-nya. Seperti itu. Kita tinggal cari matriks yang dimisalkan sebagai A itu ya. Berarti misalnya matriks A-nya itu sama dengan 2, negatif 3, 1, dan 2. Kita cari determinannya. Seperti tadi, determinan dari matriks A itu 2 kali 2, 4, kemudian dikurang. 1 dikali negatif 3 itu berapa? Negatif 3. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Untuk determinan matriksnya. Kemudian untuk adjoinnya, langsung aja ya di sini. Adjoinnya tadi, untuk diagonal utama, kita tinggal tukar tempat. Karena sama-sama 2, berarti sama 2. 2 dan 2. Kemudian untuk diagonal yang lainnya, kita tinggal merubah tanda. Dari yang tadinya negatif jadi positif, begitu pula sebaliknya. Negatif 3 jadi berubah menjadi 3. 1 jadi berubah menjadi negatif 1. Jadi 2, 3,
negatif 1 dan 2. Itulah adjoint dari matriks A. Tinggal masukkan saja ke sini. Nah, X sama dengan A inverse-nya belum ketemu ya. A inverse-nya berarti sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint-nya. Berarti 1 per 7 dikalikan dengan adjoint-nya itu 2, 3, negatif 1, dan 2. Nah, seperti itu ya. A inverse nih, A inverse-nya berarti 1 per 7 dikalikan dengan 2 per 3, negatif 1 ya. Negatif 1 dan 2. Dikalikan dengan matriks B-nya, yaitu 8, negatif 3. Nah, seperti ini. 1 per 7 kita simpan dulu. Kita tinggal kalikan matriks yang ini dengan matriks yang satunya lagi. Baris kali kolom. 2 kali 8, 16. Ditambah 3 dikali negatif 3, berarti negatif 9. Kemudian untuk baris kedua, negatif 1 dikali 8, negatif 8. Ditambah negatif 3 dikali 2, atau 2 kali negatif 3, negatif 6. Maka hasilnya itu untuk matriks X, ya, 1 per 7 dikalikan dengan 16 dikurangi 9 itu hasilnya 7. Kemudian negatif 8 ditambah negatif 4, negatif 8 maaf ditambah negatif 6 itu negatif 14. Sehingga ya di sini kita tarik kesimpulan bahwa matriks X ini yaitu 7 dikalikan dengan 1 per 7 atau 7 bagi 7, kemudian negatif 14 dibagi dengan 7. Berarti 7 bagi 7 itu 1, negatif 14 bagi 7, negatif 2. Seperti itu. Jadi untuk X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Alhamdulillah penyampaian materinya sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan, kita nanti diskusikan saja di WhatsApp grup ya. Terima kasih atas hari ini. Semoga kalian mengerti akan pemaparan dari saya dan mohon maaf apabila ada beberapa part yang mungkin kalian kurang mengerti dan kurang pahami, serta saya juga mohon maaf karena belum terbiasa menggunakan Pentab ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.